Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran hari ini dengan saya Miss Yuli dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, minggu kemarin kita membahas cerita fantasi di bab 2 tentang pengertian, struktur, dan ciri-ciri atau unsur cerita fantasi. Oke, dalam video pembelajaran hari ini Miss akan membahas tentang jenis-jenis cerita fantasi dan penjelasan lebih detail tentang struktur teks cerita fantasi. Oke, perlu diingat kembali, minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa cerita fantasi itu berawal dari fantasi adalah hal yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Kata lain dari fantasi adalah imajinasi. Oke. Jadi, teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk tulisan atau karangan untuk menggambarkan, menuturkan, atau membayangkan berbagai pengalaman, perbuatan, dan kejadian berupa khayalan, imajinasi, angan-angan, atau hanya rekaan belaka. Baiklah, dalam video pembelajaran hari ini, Miss akan membahas tentang jenis-jenis cerita fantasi dan struktur teks cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi. Ada dua jenis. Jenis yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Jenis yang kedua, cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Untuk jenis yang pertama, cerita fantasi total dan irisan, ada dua jenis ya, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Oke, yang pertama, cerita fantasi total. Kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Jadi, semua cerita fantasi total dibuat itu tidak terjadi, baik kejadiannya, orangnya, waktunya, itu tidak pernah terjadi di dunia nyata. Nah, ini yang disebut dengan cerita fantasi total. Bagian kedua, cerita fantasi irisan. Kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Sebagai contoh, misalkan nama-nama dalam kehidupan nyata, nama orang misalkan ada Budi, Ana, Ani, Joni. Nah, itu nama-nama tersebut ada di dunia nyata. Kemudian menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata. Di Prambanan, di Borobudur, di danau, di sungai. Nah, tempat-tempat tersebut ada di dunia nyata. Kemudian peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Oke, untuk jenis yang pertama ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Jadi cerita fantasi total itu baik tokohnya, tempat kejadiannya, peristiwanya itu tidak semua terjadi dalam dunianya nyata. Sedangkan untuk cerita fantasi irisan itu tokohnya, tempat kejadiannya, peristiwanya masih ada dan terjadi di dunianya nyata. Oke, jenis yang kedua yaitu cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Jadi ada dua. Yang pertama, latar fantasi sezaman. Maksudnya latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang.
Yang kedua, latar fantasi lintas waktu. Maksudnya berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, masa sekarang dan masa yang tahun mendatang. Jadi jenis yang kedua ini ada dua, yaitu latar fantasi sezaman dan latar fantasi lintas waktu. Oke, selanjutnya struktur teks cerita fantasi. Minggu kemarin Miss sudah menjelaskan struktur teks cerita fantasi ada berapa? Ya, ada tiga. Bagian pertama apa? Orientasi. Bagian yang kedua, komplikasi. Bagian yang ketiga, resolusi. Kemudian ada kodanya. Apa itu koda? Yaitu perubahan watak tokoh dalam cerita. Atau koda bisa disebut dengan penutup cerita atau di akhir cerita. Bisa ceritanya berakhir dengan bahagia atau ceritanya berakhir dengan menyedihkan. Nah, itulah koda. Di sini ada contoh cerita fantasi dengan judul Belajar dengan Gajah Mada. Contoh ini ada di buku cetak ya, jadi silakan dibuka. Contoh teks cerita fantasi ini ada di halaman 60 sampai 62. Oke. Untuk contoh teks cerita fantasi ini sudah diberikan strukturnya. Oke, akan menjelaskan bagian-bagiannya. Oke. Untuk bagian orientasi, kemarin bagian orientasi isinya apa? Yaitu pengenalan tokohnya, latarnya, atau sedikit alur cerita pada pembaca atau pendengar. Nah, itulah bagian orientasi. Di sini bagian orientasi dalam teks cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Itu di paragraf pertama bagian orientasi. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trawulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Nah, bagian ini adalah bagian orientasi atau pengenalan tokohnya, sebagian latar pada cerita Belajar dengan Gajah Mada. Bagian yang kedua, paragraf komplikasi. Isi dalam paragraf komplikasi yaitu bagian yang terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah atau klimaks. Klimaks yaitu puncak masalah. Oke, jadi alur masalah berawal dari tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke dalam lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa Bapak? Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu.
Gajah Mada, suara ketiganya seperti tercekat. Ya, benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi seorang berguna. Suara laki-laki itu terdengar sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Ardi menjawab agak terbata-bata. Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah. Handi menyahut. Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapatkan prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian, kata-kata Ardi meluncur deras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Belum cukup. Kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi memulai mengajukan ide. Yang barusan Miss bacakan dari slide keempat, dari awal paragraf komplikasi, di slide keempat, 5, dan sampai terakhir di slide ke-6. Ini adalah bagian komplikasi atau masalah dari awal muncul masalah, kemudian sampai akhir masalah mulai mereda. Jadi paragraf komplikasi itu berada di bagian komplikasi atau masalah-masalah, mulai muncul masalah hingga memuncak dan berangsur-angsur mereda. Nah, ini ada di mana? Di paragraf komplikasi. Oke, selanjutnya yaitu paragraf resolusi. Jadi yang di slide 7 ini dari awal paragraf sampai akhir paragraf semuanya ini adalah paragraf resolusi atau paragraf penyelesaian masalah. Oke, yang terakhir yaitu koda. Apa itu koda kemarin? Ya, bagian penutup cerita fantasi. Jadi ada 2 kan kemarin bagian penutup cerita bisa happy ending atau sad ending atau berakhir dengan bahagia atau berakhir dengan menyedihkan. Atau koda juga merupakan kejadian yang terjadi pada perubahan watak tokoh. Jadi koda pada cerita Belajar dengan Gajah Mada ini happy ending atau berakhir dengan bahagia atau menyenangkan. Kemudian koda juga bisa merupakan pesan yang kita petik setelah membaca cerita fantasi. Kira-kira pesan apa yang bisa kita petik setelah membaca cerita Belajar dari Gajah Mada? Ada yang bisa menjawab? Iya, jadi pesan yang bisa kita petik dari Belajar dari Gajah Mada adalah kita tidak cukup hanya dengan pintar, tetapi kita juga harus bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, inilah pesan yang bisa kita petik dari cerita Belajar dari Gajah Mada. Bisa dipahami? Oke, good.
Oke, kita telah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Dan Miss akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi silakan memutar kembali video pembelajaran ini jika belum mengerti materi yang Miss jelaskan. Kemudian silakan kalian menyalin semua materi yang ada di slide 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi tugasnya menyalin, kirimkan foto hasil tugas dan foto sedang mengerjakan tugas. Oke, jadi Miss jelaskan dan pertegas kembali bahwa tugas itu tidak hanya mengerjakan soal. Jika anak-anak disuruh dan ditugaskan untuk menyalin materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, maka yaitu tugasnya. Jadi tugas itu tidak hanya mengerjakan soal. Bisa dipahami? Oke, good. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan sebagai bahan belajar anak-anak. Bisa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.